Pagi Pak Hoiri. Pagi Bu Liana. Nemben apa Pak? Ini baru selesai praktek Bu. Ada apa Bu tumben ke sini? Iya ini Pak, saya mau curhat. Boleh nggak Pak kita ngobrol-ngobrol sebentar saja? Ya silakan Bu. Gimana Bu? Ada waktu ya buat saya ya. 10 menit aja Pak, nggak usah lama-lama. Alhamdulillah banyak waktunya Bu. Silakan Bu. Ini Bapak, eh, terkait sampah yang ada di sekolahan. Nah, ini saya bingung caranya bagaimana supaya di sekolah saya itu bisa bersih dari sampah. Sebenarnya kemarin itu sudah ada himbauan untuk buang sampah ke tempat sampah, tapi masih saja kalau anak-anak itu jajan dibuang ke tempat sampah. Gimana ini, Pak? Setiap Iya, hari saya diumeng-umeng sama Bu Kepala Sekolah. berarti ada apa namanya Bu yang tadi dari penjelasan Bu Liana itu ada bersih sampah sama bank sampah kira-kira ya Bu. Iya. eh, Tujuan atau goal yang diinginkan dari Buliana terhadap kondisi sampah yang terjadi di sekolah seperti apa Bu kira-kira? Saya ingin sekolah saya nanti bisa bersih, bebas dari sampah. Kemudian nanti saya juga ingin dari sampah itu bisa saya kelola lagi, mungkin bisa menjadi hasta karya atau keterampilan buat siswa. Begitu, Bapak. Oh begitu gitu tujuannya ya. Jadi ada hasta karya yang ingin dihasilkan begitu mungkin. Ya, Sepertinya dari apa yang diungkapkan Bu Liana itu apa namanya programnya sudah berjalan ya Bu ya. sudah Pak, sudah berjalan. Sudah ada himbauan baik ketika upacara bendera itu ketika menjadi pembina itu semua Bapak Ibu guru sudah menghimbau bahwa anak-anak itu kalau jajan tolong dibuang ke tempat sampah. Tapi masih ada anak-anak itu yang membuang sampah itu di sembarang tempat. Kemarin itu sebagian dari sedotan-sedotan itu sudah saya kumpulkan Pak menjadi hasta karya ini rumbai-rumbai jendela. Tapi itu hanya di kelas saya saja. Untuk yang kelas lain itu belum bisa eh, apa ya melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Oh iya Bu Liana. Baik Bu Liana, berarti bagaimana Bu pencapaian yang selama ini Ibu lakukan dari program tersebut? Hmm. Kalau di kelas saya kan memang anaknya itu sudah mapan ya, ibaratnya sudah berjalan. Kalau dia jajan di kantin, itu sampahnya seperti sedotan, itu nanti dikumpulkan, dicuci bersih, jadi matahari, bunga matahari. Terus kalau yang bungkus snack itu, Pak, itu kita bersihkan, terus digunting-gunting, nanti dimasukkan ke botol, itu nanti menjadi eco brick, gitu, Pak. Baik Bu Fitri, ini saya lihat dari pencapaian Bu Fitri mengolah limbah sampah menjadi hasta karya itu. Bagaimana Bu perasaan Bu Fitri ketika sudah berhasil minimal lah di kelas sendiri gitu? Perasaan saya itu senang sekali, Pak, karena anak-anak itu ternyata bisa nurut sama saya terkait peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Namun untuk kelas yang lain itu yang belum bisa, Pak. Jadi sudah apa ya namanya ya? Tempat sampah itu sudah ditaruh di berbagai macam pojok kelas. Terus udah ada poster-poster di kelas. Tapi kemarin saya melihat di kelas 4 itu sudah mulai membuat ini, Pak, celengan dari botol. Mungkin dia Oh gitu ya. memanfaatkan botol itu menjadi celengan, bentuknya ada yang sapi, ada yang Oh panda gitu, bagus-bagus, Pak. iya Bu, berarti ada sedikit efek ya. Lah Ya, Bu Liana, dari hal yang kita bicarakan tadi, bagian lu kan ke depannya Bu, kira-kira selain di kelas sendiri. mungkin nanti saya akan ini, Pak, akan mengadakan sosialisasi
di sekolahan kepada Bapak Ibu guru beserta siswa untuk bersama-sama dalam mengelola sampah plastik yang ada di sekolah supaya sekolahnya nanti bisa bersih dari sampah itu. Dan mungkin nanti saya juga akan mengajak Bapak Ibu wali murid supaya ikut membantu dalam giat kebersihan ini, Bapak. Begitu. Baik Bu, dari tadi sudah jelas ya. Kira-kira Bu ke depannya kekuatan apa atau hal apa yang perlu dikembangkan lagi, mungkin perlu dukungan dari siapa saja untuk meningkatkan pengolahan limbah, mungkin menjadi hastakarya dan lain sebagainya. Mungkin nanti saya akan mengajak kepala sekolah yang jelas sama Bapak Ibu guru yang lain, Bapak. Dan nanti saya akan menjadi apa ya namanya, yang mengimbaskan, memberikan materi kepada Bapak Ibu guru yang lain dalam membuat karya supaya sampah-sampah itu bisa bernilai tinggi dan nanti kita akan melakukan pameran di sekolah. Bisa jadi itu nanti mempunyai daya jual yang tinggi. Begitu, Bapak. Iya, baik Bu Liana, kira-kira apa ya yang bisa ditarik kesimpulan dari percakapan kita pada siang ini dari yang disampaikan tadi, begitu Bu? Ya, yang pertama untuk mewujudkan lingkungan belajar yang bersih dari sampah, mungkin nanti kita akan menempatkan tong-tong sampah itu berada di pojok-pojok sudut ruang di kelas. Kemudian nanti anak-anak barangkali nanti akan dihimbau membawa bekal dari rumah sendiri sama botol minum sendiri yang botol minum dan tempat makannya nanti bisa dipakai untuk berulang kali. Jadi tidak sekali pakai buang begitu, nanti akan mengotori sekolah. Kemudian ini Bapak, untuk meningkatkan kreativitas siswa itu bisa berangkat dari wali kelasnya, Bapak Ibu guru kelasnya agar terampil dalam membuat hastakarya. Mungkin nanti bisa saya mengadakan pertemuan secara rutin bagaimana cara membuat keterampilan misalkan tas atau mungkin bunga gitu. Dan nanti saya juga akan memberikan motivasi ke Bapak Ibu guru yang lain sebagai apa ya namanya ya, referensi bisa melihat ke YouTube atau ke TikTok begitu Pak, agar kreativitas Bapak Ibu guru wali kelasnya itu bisa muncul dan nanti anak-anak akan mengikutinya. Baik Bu, dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini banyak hal yang kita bicarakan. Saya sampai penasaran Bu, mungkin kita bisa ketemu lagi untuk masa waktu mendatang. Ingin mendengar pelaksanaan yang sudah dilakukan Bu Liana ya. Ya, Kira-kira siap Bu ya? siap Bapak. Iya Bu, terima kasih. Mungkin itu saja Bu yang bisa kita bicarakan. Ini karena ada kegiatan lain, mungkin dicukupkan sekian nggih, Bu. Pak Terima kasih. Khairi, terima kasih Iya, banyak terima atas kasih. solusinya yang diberikan untuk saya. Saya Iya Bu. mohon undur diri nggih Bapak, saya juga ada Nggih, kegiatan ini. Monggo Pak nggih Bu. Khairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.